Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Melanjutkan pada hadis ke-26, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nas alaihi sodaqoh. Setiap persendian manusia perlu disodakoi. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari dikeluarkan sodako setiap kali matahari terbit. Ta'dilu bainal itsnain sodako. Mendamaikan atau berbuat adil di antara kedua orang termasuk sodako. Wa tu'inur rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha. Membantu orang naik kendaraan maupun membawakan barang dengan kendaraan kita termasuk kategori sodako. Wal kalimatut thayyibatu sodako. Tutur kata yang baik, kalimat thayyibah juga sodako. Wa kullu khatwatin tamshiha ila sholat sodako. Setiap langkah kaki menuju ke tempat sholat juga sodako. Watumitul adza antorik sodako. Menghilangkan gangguan dari jalan juga sodako. Ini salah satu bukti kemukjizatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika beliau menyatakan jumlah persendian manusia di sini ada 300 dan itu 360 dan itu sama dengan penelitian-penelitian yang berkembang di masyarakat, yaitu sebanyak 360 tulang persendian. Ke-360 persendian yang ada di dalam tubuh kita perlu kita syukuri. Adapun wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melakukan kebaikan. Di dalam bahasa Al-Quran ada istilah kullu nafsim bima kasabat rohina. Semua orang itu pada dasarnya punya hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala illa ashabal yamin. Orang dianggap lunas hutangnya kepada Allah apabila dia jadi orang baik atau berbuat kebaikan. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah ini berlaku setiap hari, maka tuntutan untuk bersyukur juga berlaku setiap hari. Akan tetapi di sini Rasulullah memberikan banyak variasi tentang amal-amal kebaikan, bisa dalam bentuk mendamaikan orang yang bersengketa, bisa dalam bentuk mengakomodasi atau memfasilitasi orang lain dengan menggunakan kendaraan kita, entah menumpang atau mengantarkan barang, termasuk kalau ada orang yang profesinya jasa paket atau ekspedisi, jika diniatkan untuk menolong orang lain, maka tentu akan mendapatkan pahala. Demikian halnya dengan tutur kata yang baik, baik kalimat thayyibah seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maupun ucapan-ucapan basa-basi yang tujuannya adalah ingin merekatkan hubungan baik dengan keluarga, dengan relasi maupun yang lain, itu juga bagian dari kebaikan. Termasuk adalah setiap langkah kaki kita menuju ke tempat sholat. Menurut para ulama, ada perbedaan antara langkah kaki kita menuju tempat maksiat dengan menuju tempat taat. Apabila kita menuju ke tempat taat, baik kita berangkat maupun pulang, sama-sama tercatat mendapatkan pahala. Lain halnya kalau menuju ke tempat maksiat, maka yang dihitung adalah langkah kaki menuju ke tempat kemaksiatan itulah yang terhitung dengan dosa. Di sini juga disampaikan menghilangkan gangguan di jalanan termasuk sedekah. Gangguan itu tidak hanya dalam bentuk fisik seperti batu,
tapi juga hal-hal lain yang kiranya berpotensi mengganggu pengguna jalan raya. Misalnya tidak parkir liar, tidak parkir yang mengganggu pengguna jalan yang lain, tidak parkir sembarangan. Itu bagian dari ikhtiar kita untuk tidak menyakiti orang lain di jalanan. Selanjutnya menyangkut identifikasi tentang apa itu amal-amal kebaikan. Pada hadis ke-27 dikatakan, Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyabtali'a alaihin nas. Kebaikan itu adalah akhlak mulia. Dosa adalah sesuatu yang membuat hati kita bergejolak dan kita malu dilihat oleh orang lain. Dari sini Rasulullah membuat satu identifikasi bahwasanya yang dimaksud dosa itu ada indikator secara intrinsik, ada indikator secara ekstrinsik. Indikator secara intrinsik adalah apabila kita berbuat dosa, di dalam diri kita ini muncul rasa gelisah. Dulu Nabi Adam pernah memberi saran kepada anak cucunya, apabila engkau merasa terganggu, gelisah ketika melakukan sesuatu, lebih baik jangan engkau teruskan. Karena saya dulu ketika mau memakan buah di surga merasa gelisah, merasa terganggu, tapi saya meneruskan, akhirnya berdampak buruk. Di sisi lain, yang namanya kemaksiatan itu berbeda dengan kebaikan. Kalau kebaikan itu rata-rata orang ingin dilihat oleh orang lain. Sedangkan kalau keburukan, orang malu dilihat oleh orang lain. Dari sini bisa dipahami indikator ekstrinsik dari dosa adalah apabila kita malu jika ada orang lain yang melihatnya. Baik ketika pas kita melakukannya maupun setelah selesai melakukan. Di dalam riwayat lain disampaikan wa an Wabis bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri. Engkau apakah mau bertanya tentang kebaikan? Qultu na'am. Qala istafti qalbak. Tanyalah kepada hatimu. Al birru matma'annat ilai nafsu. Kebaikan adalah sesuatu yang emosimu merasa tenang, watma'anna ilaihil qalbu, dan hatimu juga terasa tenang. Wal ithmu ma haka fin nafsi. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat emosimu bergejolak, gelisah, watarot dada fis sodri, dan juga membuat engkau gelisah di dalam dada. Wa in aftakan nas wa aftauka. Meskipun sudah ada ulama-ulama, orang-orang yang memberimu fatwa. Ada 4 pelajaran yang kita petik dari riwayat hadis ini. Yang pertama adalah Wabiso. Wabiso ini adalah sahabat yang suka bergaul dengan orang miskin. Sehingga beberapa sahabat yang lain itu merasa tidak baik. Orang yang dekat dengan orang miskin itu dianggap tidak baik. Ketika Wabiso ingin berkunjung ke rumah Rasulullah, ada beberapa sahabat yang menyuruhnya pergi. Dari sini kita bisa belajar memang tindakan-tindakan diskriminasi itu kadang dialami oleh para sahabat karena sudah sering bergaul dengan orang miskin, akhirnya didiskriminasikan oleh beberapa sahabat lain yang hanya melihat dari tampilan fisik. Namun setelah Rasulullah mengetahui bahwa yang berkunjung adalah Wabiso, maka Rasulullah ini segera menyambutnya. Lalu Rasulullah bertanya, "Ci'ta tas'alu 'anil birri." Apakah kamu bertanya tentang kebaikan? Menurut para pensyarah hadis, hal ini menunjukkan Rasulullah itu sudah mengetahui isi hati Wabiso. Ini yang disebut dengan firasatul mukmin. Orang baik seperti Rasulullah
yang makanannya itu halal, ibadahnya dan semuanya serba hebat, orang-orang yang seperti ini punya kemampuan firasah, yaitu mampu menembus isi hati orang lain. Dan ini dibuktikan di dalam hadis ini, meskipun Wabiso belum menyampaikan keinginannya, Rasulullah sudah menyebutkan terlebih dahulu, "Wahai Wabiso, apakah kamu mau bertanya tentang kebaikan?" Dan itulah yang memang sejak awal ingin ditanyakan oleh Wabiso. Lalu yang ketiga adalah di hadis ini sama seperti hadis sebelumnya, bahwa indikator kebaikan adalah sesuatu yang tenang, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan. Akan tetapi catatannya adalah orang yang punya seperti ini adalah orang solih. Apabila orang sudah fasik, orang sudah sering melakukan keburukan, maka tidak masuk kategori hadis ini. Karena dalam Al-Quran juga dikatakan, "Kalla balrona ala qulubihim." Apabila ada orang suka berbuat kemaksiatan, maka lambat laun hatinya tertutup, hatinya mati, sehingga ketika melakukan kemaksiatan dia terasa tenang-tenang saja. Dan terbukti saat ini banyak orang-orang yang ketika tidak berpuasa juga santai-santai saja ditampakkan di depan orang lain. Dan pendapat dan faedah yang keempat dari hadis ini adalah bahwa perintah untuk minta fatwa kepada hati kita sendiri, yaitu mintalah fatwa kepada hatimu sendiri, ini berlaku untuk orang-orang yang seperti Wabiso, yang beliau ini sudah alim, sudah ahli, dan hatinya jernih. Adapun kita yang berlaku sebagai orang awam, maka tidak serta-merta bisa mengamalkan hadis ini, melainkan ikut pada panduan awal, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak tahu masalah, bukan bertanya kepada hati nurani kita bertanya kepada ahlinya. Karena kalau hati nurani kita tidak seperti Wabiso, hati nurani kita tidak sejernih Wabiso, maka bisa jadi itu bukan suara hati, melainkan suara hawa nafsu. Untuk itu kita membutuhkan informasi yang valid, yang akurat dari orang-orang yang memang ahlinya, yaitu ahla dzikri. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.